Shalom Sobat JRC. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan September. Kiranya kita masih tetap bersemangat melewati hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Ada banyak tantangan dan perubahan yang harus kita hadapi. Namun di situ Tuhan juga menyediakan kesempatan yang baru bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita beribadah kepadanya dengan penuh ucapan syukur melalui JRC Online Service ini. Yaitu suatu ibadah yang menolong kita terus bertumbuh ke arah Kristus dan mempersiapkan diri kita menjadi alat kemuliaannya dengan menjangkau jiwa-jiwa baru bagi Kristus. Hari ini, pemberitaan firman Tuhan akan dilayani oleh penginjil Abel atau biasa dipanggil Bang Abel. Beliau adalah pembina remaja pemuda di GKI Emmaus Surabaya dan sebagai ketua Emmaus Digital Ministry. So, dengan penuh sukacita, kita arahkan hati dan pikiran kita dan mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, dan menyertai ibadah ini dari awal hingga berakhirnya. Amin. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kiranya firman Tuhan itu menolong kita menikmati seluruh ibadah kita hari ini. Mari bersama dengan orang percaya sepanjang masa dan sepanjang abad, kita ikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berisi doktrin esensial iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama bersukacita karena Yesus yang telah mengubah segala kesedihan kita. Joyful, joyful, Lord, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Hearts are full like flowers before Thee, healthy as the sun above. Melt the clouds on sin and sadness, drive the dark clouds away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Joyful, joyful, Lord, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Hearts are full like flowers before Thee, healthy as the sun above. Melt the clouds on sin and sadness, drive the dark clouds away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows. I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows. I can't stay silent. I must sing, for His joy has come.
Tuhan telah mengubahkan ratapan kita menjadi tari-tarian. Ia telah mengangkat penderitaan kita dengan kuasa dari darah-Nya. Mari kita bersama-sama bersyukur atas kasih Tuhan kepada kita. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari saudara-saudara kita memulai dengan berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau terus mengasihi kami, Engkau menemani kami di dalam pergumulan kami, Engkau terus hadir bersama-sama dengan kami di dalam setiap hal yang kami hadapi. Senang, susah, kegagalan, dan pencapaian, Engkau terus hadir bersama dengan kami. Kami memohon Engkau terus menyertai kami di dalam kehidupan kami selanjutnya. Dan pada hari ini ketika kami mau mendengarkan firman-Mu, layakkanlah kami, karena kami sadar kami berdosa, kami sadar kami gagal melakukan kehendak-Mu, kami sadar berulang kali kami jatuh pada dosa yang sama, kami gagal terus-menerus walaupun kami ingin berubah.
Kami memohon Tuhan, Engkau mengampuni kami dan melayakkan kami. Sehingga kami dilayakkan mendengar firman-Mu dan kami mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam hidup kami. Dan kami tahu siapa diri kami di hadapan-Mu. Pimpin pemberitaan firman ini sampai akhirnya nanti. Demi nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, kita sepakat kalau misalnya semua orang boleh beropini sesuai dengan pendapat dan pemikiran mereka masing-masing. Semua orang boleh mengutarakan pendapat. Semua orang misalnya di rapat, kalau misalnya di kampus, di pekerjaan, boleh menyuarakan sesuatu. Di media sosial, semua orang juga boleh ngetik apapun sesuai dengan pendapatnya. Dan kita pun juga gitu kan, kita setuju bahwa kita harus membiarkan orang lain berbicara, mengutarakan opininya. Pertanyaannya, apa jadinya kalau ternyata banyak orang ngomong sesuatu tentang kita, dan itu kita nggak sukai? Itu adalah hal yang buruk tentang kita. Dan kita jadi malu gara-gara omongan orang itu. Apa respon kita? Jangan-jangan kita sebenarnya nggak terlalu siap untuk mendengarkan opini-opini orang lain yang berbeda itu. Opini-opini orang lain yang berespektasi pada kita. Kita hidup di dunia atau mungkin di negara yang agak membuat ambigu memang. Satu sisi kita setuju demokrasi, kita ngebebasin orang lain ngomong apapun. Di sisi lain kita dibesarkan oleh budaya malu. Malu untuk terlambat, malu untuk menyontek, malu untuk ngelakuin apapun. Dulu kan di waktu kecil kita dibesarkan dengan cara kayak gitu kan. Bukan menyontek itu salah, terlambat itu salah, tapi malu. Karena akhirnya kita tidak melakukan sesuatu gara-gara kita takut malu. Kita melakukan sesuatu karena kita dapat penghargaan. Kalau saudara-saudara ingat, dulu dibesarkan di keluarga dan orang tua pernah bilang begini, jangan begitu, malu dengan tetangga. Nah, berarti saudara-saudara dibesarkan di dalam keluarga budaya malu. Satu sisi kita ngebebasin semua orang ngomong. Sisi lain, kita nggak mau malu atas omongan orang. Dan somehow kita jadi perlahan-lahan ikut omongan dari banyak orang itu. Ikut apa yang dipahami oleh kebanyakan orang. Maka penting untuk kita sadar sebagai orang Kristen untuk jadi otentik di hadapan orang lain dan di hadapan Tuhan. Pertanyaannya adalah, benar nggak sih otentik itu masih harus dibahas? Masalahnya kan udah belakangan ini kan udah sering nih ngomong tentang otentik. Saudara-saudara mungkin kalau misalnya di dunia internet banyak sekali kalimat-kalimat harus jadi otentik. Itu kan udah hal yang biasa dan sepertinya nggak perlu dibahas lagi. Bukankah juga belakangan kita sering setuju bahwa kita harus jadi orang yang apa adanya? Nggak perlu dengar omongan orang di media sosial, dimanapun di pekerjaan. Kita setuju sebenarnya dengan keotentikan. Masalahnya adalah, otentik yang seperti apa? Ada satu masalah besar sebenarnya yang aku mau angkat tentang keotentikan, yaitu begini. Otentik menurut dunia itu beda dengan otentik menurut kekristenan. Saudara tahu belakangan lagi rame kasus Anjay. Anjay lagi diangkat, dibahas apakah ini baik atau enggak. Lutfi Agizal, orang yang mengangkat ini sampai diskusi dengan KPAI, dan dia akhirnya diwawancarai oleh banyak YouTuber, banyak orang, dan di berita-berita mainstream juga namanya muncul. Karena dialah yang mempermasalahkan kata Anjay. Katanya plesetan dari kata maaf anjing, begitu ya. Nah, satu kali, Young Lex, seorang YouTuber dengan juga Denny Sumargo, pembasket, mungkin kalau kita suka basket kita tahu, ngobrol di dalam YouTube, Young Lex bilang begini, si Lutfi itu suatu saat pasti akan jatuh, suatu saat pasti akan tenggelam namanya, nggak akan jadi YouTuber gede, nggak akan jadi influencer gede. Kenapa? Karena dia dari awal muncul, dia ngomonginnya moralitas, ngomonginnya etika. Sekali aja dia ketemu di Senopati, sekali aja dia ketemu clubbing, habis dia itu, hancur. Kenapa? Karena brandingan dirinya adalah orang yang baik, bermoral. Kayak gua dong, yang Lex bilang. Kayak gua dong, branding dari awal itu adalah memang kayak gini, nakal, sembarangan, dan memang gua apa adanya. Pertanyaanku adalah, apakah itu konsep otentik yang benar? Apa adanya, tunjukin aja yang buruk-buruk, santai aja, nggak usah mikirin moralitas. Apakah gua emang gini-gini aja itu adalah otentik yang benar? Dan apakah kalau misalnya kita harus otentik, kita harus menerima diri kita apa adanya dan nunjukin jelek-jeleknya kita ke orang lain? Ada dua hal yang aku mau jawab hari ini, saudara-saudara. Yang pertama, jangan-jangan keinginan kita untuk otentik itu muncul
karena kita pengen meniru orang lain yang juga hidup dalam tanda kutip apa adanya. Pakai style baju yang beda dari orang lain, kita jadi ikut seperti dia, kepingin beda dari orang lain. Ngomongin yang jelek-jelek, ngomong kasar, kita jadi ikut sama dia. Oh, itu hidup yang otentik, saya ikut seperti dia. Hidup nunjukin jelek-jeleknya kita kepada orang lain, itu hidup yang otentik, maka kita ngikut dia. Apakah itu benar-benar hidup otentik? Atau jangan-jangan itu hidup yang kita kepingin ikut dengan orang lain. Kita kepingin ikut dengan orang yang kita idolakan, selebgram, influencer, dan yang lain-lain. Frasa tampil beda, saudara-saudara, itu sudah jadi kayak boba belakangan. Udah sering diomongin, karena kita pengen harusnya nggak sama dengan orang lain. Sekali lagi pertanyaan saya, apakah itu otentik yang benar? Lukas 12 ayat 2-3 bilang begini, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Kalau misalnya kita bertindak sesuatu hanya karena berdasarkan apa yang influencer itu pandang baik, termasuk jadi otentik, termasuk ngomong apa adanya, termasuk nunjukin jelek-jeleknya, lama-lama diri kita yang sebenarnya, yang adalah ikut-ikutan, itu akan nampak. Suatu saat pasti akan kelihatan, entah itu perlahan-lahan, atau entah itu karena kasus tertentu. Suatu saat, diri kita yang sesungguhnya, yang pengen ikut-ikutan otentik itu akan kelihatan. Nah, satu ayat lagi yang saya pengen kulik hari ini, dan akan jadi perenungan kita sama-sama. 2 Korintus 1 ayat 12. Paulus satu kali pernah menulis kepada jemaatnya begini, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai dengan ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Di dalam terjemahan lain tertulis begini, for our boast is this, the testimony of our conscience, that we behave in the word, that with simplicity and godly sincerity, not by earthly wisdom, but by the grace of God, and supremely so towards you. Teman-teman, saudara-saudara, di surat ini, Paulus mau bilang kepada jemaatnya di Korintus. Konteksnya pada waktu itu, Paulus lagi dihina-hina, dan banyak orang yang ngejelekan dia, dan ketika Paulus lagi di Efesus, ada orang yang ngadu kepada Paulus, Paulus, kamu dihina-hina di Korintus, kamu dijelek-jelekin orang, banyak yang curiga pada kamu, padahal kan kamu dulu pelayanan bagus. Paulus memutuskan untuk tulis surat kepada jemaat di Korintus, untuk menunjukkan, kalian loh hidup bersama dengan aku, kalian udah tahu apa adanya aku. Nah, disinilah Paulus ingin menunjukkan keotentikan dirinya dengan menulis satu ayat yang tadi. 3 poin penting di dalam ayat tadi yang kita bisa pegang untuk kita bisa hidup otentik sesuai dengan konsep kekristenan. Pertama, Paulus bilang, hidup kami di dunia ini khususnya dalam hubungan kami dengan kamu. Paulus itu mau ngomong bahwa saya hidup di sini itu juga hidup bersama dengan kamu kan, ada hubungannya dengan kamu kan. Poinnya adalah kita hidup otentik itu bukan kita sama sekali nggak peduliin omongan orang lain. Kita nggak peduliin apa kata mereka. No, hidup otentik itu juga hidup yang memikirkan hubungan kita dengan orang lain. Dampak dari keberadaan kita buat orang lain. Jadi otentik itu masalah pengaruh juga. Masalah bagaimana kita punya impact kepada orang lain, kepada dunia. Kita itu hidup selalu hidup di dalam dunia. Kita di dalam dunia walaupun berbeda dari dunia. Kita tidak lepas dari dunia. Kita koeksis dengan dunia. Saudara-saudara, belakangan saya dengan beberapa rekan-rekan membangun satu project di account Instagram. Satu project pelayanan yang fokus kepada isu-isu diri. Sayangnya setelah kami membangun beberapa lama, ternyata account ini nggak berkembang. Jadi reach-nya itu nggak sampai 3 digit, puluhan. Nggak sampai 100. Padahal kami sudah riset dengan baik, kami sudah kumpulin hashtag-hashtag yang bagus, kami sudah pikirin konten yang relevan, caption yang engaging. Banyak hal kami ikuti algoritmanya. Tapi memang, karena account ini dulunya mati, lalu tiba-tiba kami aktifin dan sehari posting 2 kali, maka Instagram melihat account ini perilakunya agak aneh. Dan akhirnya, walaupun kami melakukan semua algoritmanya ngikutin, ternyata artificial intelligence-nya Instagram tidak menganggap account ini account yang layak untuk disebarkan. Akhirnya mati. Akhirnya account ini tidak berkembang. Pertanyaan kami adalah begini,
Kalau kami setengah mati mikirin kontennya, kami ingin berdampak. Kalau kami mikirin semua rumusan-rumusan di dalamnya, isinya, materinya, tapi ternyata account ini tidak ada dampaknya buat orang lain, buat apa ada? Nah, sama dengan kehidupan kita. Saudara-saudara, kita hidup itu juga selalu bersama dengan orang lain. Maka penting untuk kita memikirkan dampak keberadaan diri kita dengan orang lain. Yang kedua, Paulus bilang, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian. Paulus mau ngomong, aku ini tulus dan murni loh. Kalian tahu bahwa hidupku ini dikuasai ketulusan dan kemurnian. Saudara-saudara, Paulus itu tulus dan murni. Gak ada hidupnya punya motif-motif yang lain, selain menceritakan kabar baik tentang Kristus kepada orang-orang Korintus. Yang Paulus kejar sewaktu di Korintus itu jelas. Orang lain bisa menikmati kasih Kristus yang lahir, melayani, mati, dan bangkit itu. Gak ada lagi yang dikejar Paulus, murni cuman itu. Nah, dari sini kita sadar bahwa penting kita juga untuk waspada punya hati yang tulus dan murni. Gak ngejar sesuatu yang lain, gak punya motif-motif yang lain. James K. Smith di dalam bukunya You Are What You Love berkata, apa yang kamu cari menjelaskan siapa dirimu. Saudara-saudara, penting untuk memahami bahwa otentisitas itu bukan tentang ngeluarin yang jelek-jeleknya. Ngeluarin apa adanya yang bobrok-bobroknya kepada orang lain. Terlihat beda dengan orang lain. No, itu bukan otentik. Kalau kita kepengen nutupi diri kita, sehingga jelek-jeleknya kita nggak dilihat oleh orang lain, pertanyaan adalah, motifnya apa? Mau cari apa? Kalau kita pengen nunjukin jelek-jeleknya kita, kalau kita pengen orang tahu kita apa adanya dan kita nggak peduli omongan orang, pertanyaan berikutnya, mau cari apa? Demi apa? Pertanyaan itu kita harus terus bawa apapun sikap hidup yang kita tunjukin. Saudara-saudara, ingat, Christian authenticity is neither about perfection, nor about imperfection, but it's all about orientation. Bukan masalah kesempurnaan, bukan masalah ketidaksempurnaan, tapi orientasi. Hidup kita terarah kepada apa? Hidup kita mau kemana? Itu otentisitas Kristen. Yang ketiga, Paulus ngasih catatan. Bukan oleh hikmat duniawi, tetapi kekuatan kasih karunia Allah. Sebenarnya di dalam bahasa asli, kalau nggak ada keterangan ini, kalimat Paulus itu lebih gampang dibaca, lebih enak dicerna. Tapi Paulus menambahkan bagian ini, itu seakan-akan dia mau ngasih tahu ke orang, ini catatan penting. Dia nggak pengen orang lain nggak tahu bagian ini, maka dia menambahkan ini sehingga kalimatnya sedikit agak rumit gitu ya. Paulus bilang gini, apa yang ada dalam hatiku ini, yaitu ketulusan dan kemurnian itu bukan didapat karena hikmat duniawi, melihat apa yang ada di dunia, bukan. Tetapi karena kasih karunia Allah. Paulus mau menekankan bahwa aku tulus dan aku murni, itu karena kasih karunia Allah. Itu karena Allah yang membuat aku seperti itu. Saudara-saudara, kita nggak bisa berpikir tiba-tiba begini, oh, otentik itu adalah hidup yang baik. It's a better life. Maka kita berusaha sekeras mungkin untuk jadi otentik. Hasilnya apa? Kita lihat hidup orang lain dan kita kira mana yang otentik. Oh, enggak, yang otentik itu begini, A, B, C, D. Maka kita berusaha meniru, mengcopy paste. Jatuh-jatuhnya kita jadi orang moralis, kita bukan orang Kristen. Kita ngelakuin yang otentik, just we know that it's better life. No, itu bukan otentik. Kita hidup sembarangan, kita nunjukin yang jelek-jelek kepada orang, karena kita tahu bahwa itu adalah hidup yang otentik. No, itu bukan konsep otentik yang benar. Paulus bilang, ketulusan dan kemurnian hatiku, apa adanya diriku, aku nggak nyari apapun, itu adalah anugerah Allah. Karena itu saudara-saudara, kalau mau hidup otentik, jangan mengejar otentisitas. Kalau pengen hidup otentik, jangan kejar keotentikan, kejar Kristus, kejar Tuhan. Karena Tuhanlah yang menganugerahkan hidup kita yang apa adanya, lurus, dan tidak punya motif-motif tersembunyi. Saudara-saudara, kalau misalnya kita pengen mengcopy paste semangat zaman untuk hidup otentik, apa adanya, nggak peduli omongan orang lain, lalu kita merasa, it's a better life, dan kita lihat orang lain, masih terlalu menjaga-jaga, menutupi diri. Apa bedanya itu dengan kesombongan spiritual? Timothy Keller berkata, spiritual pride is the illusion that we are competent to run our lives, achieve our own sense of self-worth, and find a purpose big enough to give us meaning in life without God. Kita merasa kita lebih baik karena kita merasa kompeten
Kita berasa bisa lebih menunjukkan diri kita dengan otentik. Tapi sebenarnya itu kesombongan spiritual. Laird Crum, seorang pastor dari The Campus Church, Kanada, mengatakan, society, masyarakat, isn't looking for a spiritual theory. Neither our children. Anak-anak kita juga nggak begitu. They are longing for a personification of what it means to be an authentic follower of Jesus. Seseorang yang mengikut Yesus, seseorang yang bisa menjadi apa adanya karena dia mengikut Yesus, itu yang dicari orang lain. Itulah kenapa Paulus berkata, ikutlah aku, jadilah pengikutku sama seperti aku juga mengikut Kristus. 1 Korintus 11 ayat pertama. Dan di tempat yang lain Paulus berkata, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Orang Kristen yang otentik adalah orang yang mengakui bahwa dirinya masih bobrok, tapi terus berproses mengikut Yesus. Itu otentik Kristen. Dia sedang menuju Kristus. Dia bukan bilang, aku sudah baik dengan keadaanku sekarang. Dia juga nggak bilang, aku bobrok, nggak berharga, masa depanku hancur, aku nggak dihargai siapa-siapa. Keluarga bilang, aku nggak punya masa depan. Teman-temanku bilang, aku bukan orang favorit. No, dua-duanya itu salah. Christian authenticity itu ngomong tentang saya hidupnya masih hancur, saya buruk, tetapi saya terus hidup bersama dengan Kristus. Dan saya ingin hidup terus menjadi serupa dengan Kristus. It's a journey towards Christ. Seperti yang tadi saya bilang, Christian authenticity is neither about perfection nor about imperfection. It's about orientation. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya untuk hidup kita lebih otentik? Saya mau mengusulkan gaya hidup lain selain otentik. Ingat, otentik bukan dikejar, tapi otentik itu adalah akibat. Akibat dari apa? Nah, saya mau mengusulkan satu gaya hidup dengan istilah baru, yaitu mimetik. Apa itu mimetik? Saya mau kasih contoh 3 hal. Istilah mimetik ini diambil dari kata Paulus tadi, jadilah pengikutku, mimetai, sugineste, pengikut atau mengikuti, menjadi sama, itu mimetik. Saya mau kasih contoh dari 3 hal. Pertama, kalau misalnya di dalam dunia perfilman, orang-orang film tahu bahwa film itu punya aspek mimetis. Aspek di mana penontonnya itu membuat, ketika menonton film, membuat dirinya menjadi sama dengan apa yang ada di dalam film. Saudara-saudara pernah nggak ketika kita nonton film, kita itu merasa sama dengan salah satu karakter. Lalu hidup kita ketika kita selesai nonton film, kita seakan-akan jadi seperti dia. Sehabis nonton Joker, ada orang yang mulai joget-joget sendiri, nari-nari sendiri. Terus ada orang yang mulai ikut marah. Karena apa? Karena orang jahat adalah orang baik yang disakiti. Begitu kan? Nah, kita menyamakan diri dengan tokoh film. Itu namanya mimetik. Dalam antropologi, René Girard misalnya mengusulkan teori namanya mimetic desire. Bukan cuman kita jadi sama dengan orang lain, tapi hasrat orang lain menjadi sama dengan hasrat kita. Misalnya, kita nggak suka iPhone, teman kita suka iPhone. Kita bersama-sama dengan teman kita, lihat dia terus, kita bareng sama dia datang ke iPhone Store, kita lihat dia nge-search spesifikasi di Google, lalu kita lihat ekspresinya dia ketika dia ngelihat iPhone. Lama-kelamaan, excitement-nya dengan iPhone, itu jadi excitement-nya kita juga. Kita mengcopy hasratnya, itu di dalam antropologi. Nah, contoh yang ketiga, misalnya, kalau kita punya teman, dan teman kita itu dekat dengan teman kita, banyak kan hal-hal yang awalnya ada di teman kita, lama-kelamaan ada di kita. Hal-hal yang awalnya ada di kita, lama-kelamaan ada di teman kita. Apa yang dia benci, kita juga jadi benci. Apa yang kita suka, dia juga ikutan suka. Nah, itu proses mimetik. 3 contoh tadi nunjukin bahwa mimetik adalah proses menyerupa dengan sesuatu atau seseorang yang terus-menerus kita lihat, terus-menerus kita bersama dengan dia. Saudara-saudara, cara terbaik untuk hidup otentik adalah hidup mimetik bersama dengan Kristus. Kita terus melihat Kristus, kita bersama dengan dia, hidup dengan dia, berjalan bersama dengan dia seakan-akan dia adalah teman kita. Perlahan-lahan kita akan terus-menerus menjadi serupa dengan dia. Dan dengan itu kita akan menemukan diri kita yang sesungguhnya, diri kita yang sebenarnya. Itu hidup otentik. Kalau orientasi hidup kita adalah perjalanan menyatu bersama dengan Kristus, apa dampaknya bagi orang lain? Orang lain akan tahu keaslian hidup kita. Tanpa pura-pura, tanpa neko-neko, nggak ikut-ikutan. Orang lain akan tahu ketulusan dan kemurnian hati kita
ketika kita mengasihi mereka. Dan lebih lagi, orang lain akan tahu bahwa ada Kristus di dalam diri kita. Kita sama seperti Kristus. Orang Kristen terlalu sering berbicara tentang respon kekristenan, tapi kita lupa bicara tentang kekristusan itu seperti apa di tempat kerja kita, di dalam kompetisi hidup yang sering kali kita ikuti, di dalam memperlakukan bawahan atau teman kerja, atau di kampus, kita hidup menurut hidup Kristus. Sekali lagi, mari kita hidup otentik, tapi otentik dengan konsep kekristenan, bukan dari konsep dunia, dengan kesadaran 3 hal. Pertama, kita sadar apa dampak hidup kita buat orang lain. Yang kedua, kita punya ketulusan dan kemurnian ketika kita mengasihi orang lain. Bukan dengan motif-motif tertentu, bukan pengen diterima, bukan pengen dapat sesuatu dari orang lain. Yang ketiga, kita sadar bahwa keotentikan hidup kita itu hanya karena Tuhan yang menganugerahkannya pada kita. Bukan karena kita berusaha jadi orang yang moralis dan melakukan sikap-sikap hidup yang kita lihat dari orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Engkau mengasihi kami dengan karya Kristus yang ada di dunia ini datang kepada kami, dan kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk jadi anak-anak-Mu, untuk jadi murid-murid-Mu, untuk menampilkan Kristus di hadapan banyak orang yang belum mengenal Kristus. Kami bersyukur Engkau terus bersama dengan kami di dalam pergumulan kami, ketika kami harus mencari tahu apa yang harus kami lakukan di tempat pekerjaan kami, di kuliah kami, bersama dengan keluarga kami. Kami bersyukur Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami sadar kami seringkali mungkin masih ikut dengan apa yang orang lain pikirkan, atau kami juga ingin menjadi berbeda dengan cara menjauhkan diri kami dari orang lain. Tapi kami tahu bahwa kami harus hidup bersama dengan Kristus, menyerupa dengan Kristus, sehingga orang lain bisa menikmati kasih Kristus lewat kehadiran kami. Pimpin kami, kuatkan kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami bisa terus bisa mengasihi orang lain, dan orang lain bisa menikmati kasih Kristus lewat tangan kami, lewat kata-kata kami, lewat jalan langkah yang kami ambil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara sekalian, mari mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan dan menyadari bahwa Tuhan satu-satunya yang patut kita muliakan, dan Tuhanlah yang menerima segala pujian atas diri kita. Dan kini terimalah berkat Tuhan, sebagaimana Dia pernah menyampaikan ketika Musa berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Lanjutkan hidupmu dengan kasih Kristus dan berkat dan penyertaan dari Dia. God bless you.